Hai Sobat Donghua. Tarap tatara, merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Subrek, like ya kakak. Terima kasih sudah berkenan. Yuk gasken. Sosok langsing ini, sangat cantik, berpakaian putih, memiliki temperamen dan debu, dan wajah yang halus dan bersih, meskipun dengan beberapa jejak tahun, tetapi juga menunjukkan jejak gaya yang unik, keindahan tidak mungkin. Namun, Liu Shen tidak punya niat untuk menghargai pemandangan yang begitu indah. Pikirannya bergetar dan tubuhnya bergetar. Bahkan suaranya sulit untuk tenang, dan ia meludahkan 3 kata. Liu Mengyan. Keluar 3 karakter, semua orang di TKP tiba-tiba membanting, wanita ini sebenarnya Liu Mengyan. Sudah lama sekali hal itu terjadi bertahun-tahun yang lalu sehingga banyak orang telah melupakannya, dan bahkan lebih lagi, di bagian terdalam Luo Xingyuan, bekas keindahan bintang-bintang kuno dari bintang-bintang kuno di penjara. Pada saat ini, perlindungan besar bintang suci kota goyah, dan ribuan bintang benar-benar padam. Ribuan mata yang menghalangi Xingyuan akhirnya retak, dan Liu Mengyan tidak lagi bisa ditawan. Akhirnya keluar dari masalah. Liu Mengyan berdiri di kekosongan, dia melihat kerumunan di depannya, dan di kota bintang suci yang akrab dan tidak dikenalnya, kepalanya sedikit terangkat, dan dia dengan rakus menelan kekuatan spiritual dunia. 18 tahun. Dia dipenjara selama 18 tahun penuh, dan sekarang, dia akhirnya meninggalkan Luo Xingyuan dan berdiri di antara langit dan bumi lagi. Bagaimana orang awam bisa merasakan perasaan ini? Ibu, kamu baik-baik saja. Chu Xingyun datang selangkah demi selangkah, sedikit khawatir tentang Liu Mengyan, dengan kondisi fisik Liu Mengyan saat ini, secara paksa mendesak momok Zibet. Ibu. Ketika Liu Shen mendengar kata-kata Chu Xingyun, jantungnya hampir berhenti berdetak di depannya, pemuda berkulit hitam yang membuat masalah memanggil Liu Mengyan ibunya. Hai! Pada saat ini, suara samar memecahkan langit datang dari bawah jurang bintang yang jatuh. Liu Shengsun melihat sekeliling, ketika dia melihat wajah pendatang itu, kekhawatiran di hatinya semakin dalam. Pikiran seluruh orang itu berhenti di sana, dan tidak ada cara untuk berpikir. Dia tidak asing dengan kedatangan, itu adalah Chu Xingchen. Tidak mungkin, sejak 18 tahun yang lalu, kamu sudah mati. Aku pribadi menyaksikanmu mati. Kamu tidak bisa hidup. Liu Shen mengulurkan jarinya ke Chu Xingchen, suaranya menggigil tak terkendali, dan kemudian menunjuk ke Chu Xingyun, gemetar. Dan kamu, namamu Luo Yun, adalah Master Pedang Pavilion Wanjian, bagaimana mungkin Liu Mengyan dipanggil ibu? Di mana kamu suci? Dan apa tujuanmu datang ke kota bintang suci? Liu Shen merasa kepalanya kacau, dan napasnya sama beratnya dengan sapi, beberapa orang yang hadir terlibat dalam peristiwa tahun ini. Pada saat ini, suasana hati mereka sama dengan Liu Shen, dan sangat kacau. Apa yang sedang terjadi? Bukan giliranmu untuk menilai hidup atau mati orang. Chang Qixiao dan Qin Qiumo seperti ini, seperti ayahku. Chu Xingyun berdiri tinggi, memandang rendah kerumunan, dan mencibir. Lebih banyak, saya berdua Luo Yun dan Chu Xingyun. Apakah ada yang salah dengan ini? Suara itu tampaknya memiliki kekuatan sihir tertentu. Setiap suara tampaknya merobek pikiran orang banyak. Pemuda hitam di depannya adalah Luo Yun dan Chu Xingyun, putra Liu Mengyan. Fakta ini membuat kerumunan tidak dapat diterima untuk sementara waktu. Sejak peristiwa tahun itu, keberadaan Liu Mengyan dan Chu Xingchen secara bertahap menghilang, kecuali untuk tokoh inti dari 5 keluarga besar, yang lain sudah lama dilupakan. Nama Chu Xingyun bahkan lebih. Bahkan jika seseorang ingat, dia akan mencibir, tetapi itu hanya spesies liar yang telah jatuh ke kota perbatasan, dan dia meremehkan ingatan. Tapi sekarang, Chu Xingyun tiba-tiba muncul, sebagai penguasa Luo Yun, sebagai pemimpin 6 kepala suku, dan sebagai putra Liu Mengyan, ia datang ke kota bintang suci dan menerobos perlindungan besar wali, berhasil menyelamatkan Liu mimpi merokok. Serangkaian hal ini, seperti mimpi, sulit diterima meskipun itu faktanya. Liu Shen, saya sudah lama tidak melihatnya. Mata Liu Mengyan jatuh pada tubuh Liu Shen, dan ekspresinya tiba-tiba dingin. Orang ini adalah orang kepercayaan Liu Guqiang. Pada saat itu, ia juga ikut serta dalam pembantaian. Sebuah suara pendek, tetapi sepertinya seember air dingin memercik, sehingga Liu Shen menabrak jiwa, basah oleh keringat, dia terhuyung mundur beberapa langkah, dan menggertakkan giginya, matanya memerah dengan cahaya yang tajam, berkata.
Liu Mengyan, bahkan jika Anda keluar dari masalah, apa yang dapat Anda lakukan? Seolah membesarkan hati, Liu Shen menegakkan punggungnya dan menatap Chu Xingyun dan rombongannya. Dia melanjutkan. Saya akui bahwa cara Anda memang tajam, dan Anda benar-benar dapat menembus perlindungan patriark dan menyelamatkan orang berdosa Anda, tetapi dalam analisis terakhir, hanya ada 5 dari Anda. 4 Yin dan Yang, suatu hari roh, sangat kuat, tapi jangan lupa, berapa banyak prajurit di seluruh kota bintang suci, bahkan jika itu adalah lautan taktik orang, kamu bisa hidup dan mati. Kata-kata Liu Shen membangkitkan banyak pejuang di belakangnya. Ekspresi mereka tidak lagi membosankan. Mereka juga menatap Chu Xingyun dan Liu Mengyan dan yang lainnya. Telapak tangan mereka membalikkan token dan menghancurkan mereka satu demi satu. Setelah token ini hancur, dalam sekejap, suara aneh yang tak terhitung jumlahnya keluar, terus-menerus bergema di ruang angkasa, memanggil prajurit yang tak terhitung jumlahnya, seperti bencana belalang, berjalan liar. Tetapi untuk sesaat, ribuan pejuang telah berkumpul di atas Luok Xingyuan. Para pejuang ini berasal dari semua keluarga besar, walaupun mereka bukan elit, mereka memenangkan sejumlah besar, apalagi banyak orang sedang dalam perjalanan. Meskipun Great Guardian Arai rusak secara paksa, beberapa arai roh masih dapat didesak. Ketika seni bela diri dari keluarga besar berkumpul di sini, mereka akan segera meluncurkan serangan umum. Melihat semakin banyak prajurit datang, Liu Shen merasa lebih nyaman di hatinya. Dia bahkan memiliki sedikit fantasi. Jika dia bisa memusnahkan Chu Xingyun dan Liu Mengyan, bintang-bintang kuno, apa yang akan mereka lakukan? Ekspresi Liu Shen yang lebih fantastis, lebih bangga, menatap masa lalu, hanya untuk menemukan bahwa Chu Xingyun menatapnya dengan idiot, penuh ironi pahit. Hati Liu Shen merosot, dan di sebelah telinganya, ada suara yang berani. Hanya karena kamu, pasukan lain-lain, kamu berani menjadi begitu sombong, dan aku benar-benar menertawakanmu. Bergemuruh. Suara bergulir datang, dan di sampingnya, semburan ungu hitam menyapu. Semua orang memusatkan perhatian pada hal itu, hanya untuk menemukan bahwa semburan ungu dan hitam ini sebenarnya adalah perjalanan besi, 3000, dengan baju besi dan pedang panjang, tindakan semua orang tampaknya telah ditempa ribuan kali, rapi dan tertib, tanpa kekacauan. Tempat pertama Jing Tianjun secara alami adalah Wu Jingsui. Dia memegang tombak di satu tangan, dan gas ungu dan hitam dari kejahatan ekstrim, seperti cacing jahat yang penuh hormat, melilit tubuhnya, di antara melambaikan telapak tangannya, 3000 Jing Tianjun berteriak serempak, dan berubah menjadi cacing jahat yang sangat jahat. Seluruh ruang sepi dan sunyi, hanya amarah yang bergulir. Bayangan seragam Tiki langsung melayang ke langit dan memecah semua formasi roh. Tempat yang lewat benar-benar tandus, dan bahkan melesat ke pikiran Liu Shen dan yang lainnya, menyebabkan tubuh mereka gemetar. Selanjutnya, bagaimana mungkin ada pasukan yang begitu mengerikan? Hati Liu Shen memadat, tidak mampu membantah kata-kata Wu Jingsui. Dibandingkan dengan 3000 Jing Tianjun, bahkan jika jumlah orang-orang ini bisa mencapai puluhan ribu, mereka tidak lebih dari aneka pasukan, perbedaan antara keduanya hanya seperti keretakan, bukan pada tingkat yang sama. Tampaknya ini adalah ketergantungan dari Liu Mengyan. Liu Shen mengerutkan kening, tetapi, tepat ketika ia akan jatuh ke dalam perenungan, cahaya kilat melintas dari kanan. Cahaya guntur sangat cepat, dan sebelum orang banyak menanggapi, mereka telah menembus kehampaan dan mendatangi mereka. Lei Guang perlahan memudar. Lin Tianchong, yang mengenakan linen, berjalan keluar sambil tersenyum, menghadap Chu Xingyun dan berkata, "Ini adalah susunan penjaga yang hebat, tapi begitulah adanya. Sangat mudah untuk menyingkirkannya, benar-benar membosankan." Beberapa kata membuat tubuh kerumunan itu bergetar hebat lagi. Orang ini juga pembantu Chu Xingyun. Mengingat badai baru saja, kerumunan merasakan ledakan kekosongan Liu Shen, yang berdiri di tengah, tidak bisa lagi menggunakan kekosongan untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Wajahnya pucat. Matanya benar-benar kusam. Sebagai penatua orang tua Liu, ia mendapat kehormatan untuk melayani Liu Wentian. Oleh karena itu, ia tahu lebih baik daripada siapapun yang hadir, apa yang kuat nirvana, apa itu gas nirvana. Pada saat Lin Linchong muncul, Liu Shen merasakan keberadaan nirvana Qi. Selain itu, gas nirvana ini sangat tirani, bahkan jika dibandingkan dengan Liu Wentian dari nirvana Triple Sky, itu bahkan lebih ganas dan sombong. Seorang guru harimau. Seorang nirwana yang tidak dapat diprediksi.
Munculnya keduanya benar-benar mengalahkan pikiran Liu Shen. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Chu Xingyun hanya menunjukkan pandangan sekilas. Apa yang dia katakan benar-benar konyol. Namun, dampak ini tidak berakhir di sana. Di bidang penglihatan Liu Shen, aliran kekuatan spiritual lainnya mengalir deras. Segera tim perkasa muncul di kehampaan, dan Mo Wanggong berdiri di tempat pertama. Di belakangnya, ada 18-9 hari boneka roh, dan tubuh yang besar dan es menunjukkan rasa dingin di bawah sinar bulan. Adapun Chu Hu, Qin Yuyan, dan lainnya, setelah Ling Yang, masing-masing dari mereka memancarkan aura yang berkilau, berkumpul bersama, seperti sungai panjang yang mengalir melintasi langit malam, sebenarnya membunuh Liu Shen dan orang lain. Jangan memalukan misinya. Mo Wanggong memandang Chu Xingyun dengan senyum, pikirannya bergerak sedikit, jantung iblis palu besar bela diri tersebar, dan kekuatan aneh yang menindas pikiran orang banyak menghilang. Melihat kerumunan, mereka semua mengambil napas. Kedatangan kekuatan aneh ini sangat tiba-tiba, mereka semua secara tidak sadar berpikir bahwa itu adalah pecahnya formasi wali besar, yang menyebabkan kekuatan spiritual surga dan bumi tertindas, yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Tanpa diduga, kekuatan aneh ini sebenarnya berasal dari Wuling. Di dunia, ada roh bela diri yang aneh. Hanya gelombang yang dapat mempengaruhi pikiran semua orang. Selain orang tua ini, kekuatan sisa orang tidak lemah, dan mereka semua telah maju ke tingkat roh bumi. Bahkan ada banyak roh kuat. Kapan kekuatan seperti itu muncul di Gurun Utara? Boneka itu juga mengerikan. 18 di depannya benar-benar memancarkan roh-roh surgawi, dan mereka telah mencapai tingkat ke-9 roh surgawi. Bisakah boneka roh menjadi sangat tirani? Ada seruan seru dari kerumunan. Di hadapan 3.000 Jing Tianjun dan Lin Tianchong, mereka tidak memiliki tanda-tanda konfrontasi di hati mereka, bahkan keberanian untuk menatap langsung pada mereka, dan di hadapan Mo Wanggong dan yang lainnya, mereka penuh ketidakberdayaan. Orang yang merasa paling tidak berdaya masih Liu Shen. Di depan tim ini, ada orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan niat bertarung yang tinggi. Nafas dari setiap orang sangat tiran dan kental bersama. Tidak ada rasa kekacauan, keseragaman dan ketidaksempurnaan. Apa yang membuatnya semakin ngeri adalah bahwa barusan, dia merasakan sedikit rasa hormat dari kata-kata Mo Wanggong dan Lin Tianchong. Wasit yang penuh hormat ini adalah Chu Xingyun. Dia tidak dapat membayangkan bahwa seorang pemuda semuda 18 tahun tidak akan ada hubungannya dengan latihan bakat dan tirani. Mengapa dia bisa mengumpulkan begitu banyak orang yang kuat dan cakap? Khususnya, pasukan ini, sebanyak 3.000 sebagai satu, penuh dengan arogansi dan semangat juang yang sengit, bahkan selebriti kuno yang telah ada selama ribuan tahun tidak dapat membuat tim seperti itu. Tidak hanya nenek moyang kuno bintang-bintang, mungkin, bahkan kekuatan 6 gerbang besar dari Gurun Utara tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan mengingat hal ini, Liu Shen benar-benar kehilangan semangat juangnya, dan ekspresinya menjadi merana tanpa sedikit pun martabat. Dia tidak berani menghadapi tim teroris seperti itu, meskipun nomornya sendiri dominan, tetapi menghadapi pertempuran Jing Tianjun yang sangat tidak terduga, itu tidak lebih dari korban. Adapun kekuatan pertarungan teratas, pihak mereka adalah yang terkuat tetapi roh surgawi adalah 9 kali lipat. Di sisi lain, sisi Chu Xingyun memiliki nirvana yang kuat yang duduk. Dengan barisan seperti itu, saya takut bahwa Liu Wentian akan gemetar di wajahnya. Melihat ekspresi Liu Shen menjadi lesu, orang-orang yang lain juga merasakan ada yang tidak beres. Banyak orang mempertemukan semangat mereka, menahan napas, dan diam-diam mendarat. Pelindung besar Kaisar Zong hancur dan kekuatan tempur mereka jauh di belakang. Berani-beraninya mereka tetap tinggal di sini. Mereka tidak tahu tujuan Chu Xingyun, tetapi mereka tidak ingin tahu bahwa hanya ada kata pelarian dalam pikiran mereka. Keributan yang kacau itu perlahan-lahan berlalu, dan tidak lama kemudian orang-orang dari keluarga yang akan datang juga melarikan diri dan mundur, mencoba melarikan diri dari kota bintang suci dan terus hidup. Orang-orang ini, seperti dulu, melakukan segalanya untuk keuntungan pribadi mereka. Ini adalah sekte kuno dari bintang-bintang yang telah ada selama ribuan tahun. Benar-benar memalukan. Melihat pemandangan kacau di bawah, Liu Lengmeng bersenandung berulang kali di mulut mimpi. Apa yang terjadi pada waktu itu membuatnya melihat wajah-wajah buruk orang yang tak terhitung jumlahnya. Ketika di penjara di Falling Star Abyss, dia melihat kebobrokan dan kebobrokan seluruh sekte kuno bintang.
Meskipun Zong ada di sana, itu tidak kohesif dan sedih. Ibu yakin bahwa tidak ada dari orang-orang ini yang ingin meninggalkan kota bintang suci. Chu Xingyun tersenyum acuh, seolah-olah dia sudah mengharapkan situasi ini sejak lama, dan dia berdiri di langit kota bintang suci. Tapi melihat gelombang tangannya, figur roh kuno Wansing, memancarkan atmosfer kuno, muncul perlahan-lahan melayang di kehampaan. Kota. Chu Xingyun meludahkan kata dengan lembut, dan segera meremas segel rumit dari telapak tangan. Segera, sosok roh kuno Wansing menyebar dan langsung menyapu ke langit. Di atas kubah. Susunan Starbus ini misterius dan esoteris, tampaknya acak, tetapi juga mengandung lintasan langit dan bintang, diatur di udara, dan akhirnya berubah menjadi formasi bintang. Jika Liu Wentian dan Gu Fanxing berada di kota bintang suci, mereka akan terkejut melihat susunan bintang-bintang ini. Susunan ini sangat mirip dengan susunan penjaga agung bintang-bintang kuno. Namun, susunan bintang di depan saya lebih misterius dan esoteris, tanpa jejak kelalaian. Itu adalah susunan bintang kuno yang nyata. Tubuh Chu Xingyun sedang mekar, tangannya terangkat, dan kemudian dia mendorong tiba-tiba. Tiba-tiba, suara langit yang terus-menerus berbunyi, dan semburan bintang itu tersebar, berubah menjadi serangkaian meteor, dan jatuh ke kota bintang suci. Bintang-bintang yang berkilauan, tiba-tiba mekar, dan masing-masing tidak masuk di mata pelindung agung. Sebuah gebrakan aneh keluar, membangunkan Liu Shen, yang tidak hadir, dan dia melihat ke depan, murid-muridnya meremas ke ujung jarum, dan dia melihat sejumlah besar Huzong yang baru saja rusak, dan dia mendapatkan kembali kejayaannya lagi. Tetapi perbedaannya adalah bahwa ada lebih banyak cahaya bintang yang ditangguhkan dalam kekosongan, dan pengaturannya lebih misterius dan tidak jelas, melepaskan kekuatan pengasingan yang menakutkan, sepenuhnya menutupi seluruh kota bintang suci. Setelah melakukan ini, Chu Xingyun perlahan jatuh, dan wajahnya pucat, jelas-jelas sangat mahal. Dia tersenyum pada Liu Mengyan, dan berkata perlahan. Ibu, kau baru saja keluar dari masalah, dan tubuhmu belum sepenuhnya pulih. Untuk saat ini, kau akan diam di kota bintang suci untuk menghindari serangan spiritual. Arai wali besar dari sekte kuno bintang berasal dari sosok roh kuno Wansing. Baru saja, saya telah merilis mata arai bintang dari diagram kuno roh Wansing. Mata ini dapat diintegrasikan ke dalam arai roh sekte wali besar, sehingga saya bisa memanipulasi arai ini. Holy Star City saat ini disegel oleh peta roh kuno Wansing, dan tidak ada yang bisa pergi. Formasi pelindung agung, dari arai kuno Wansing, tidak lengkap, dan ada banyak cacat. Dengan kekuatan sosok roh kuno Wansing, sangat mudah untuk mengontrol arai kuno Wansing yang tidak lengkap. Di Holy Star City saat ini, Mo mengatakan bahwa orang lain tidak bisa pergi, bahkan jika mereka ingin masuk, itu sangat sulit, cukup untuk menghentikan nirvana yang kuat. Nanti, aku akan mengajarimu hukum kontrol. Selama masa retret, ibu dapat menggunakan perlindungan wali untuk membersihkan orang-orang yang tercela dan tak tahu malu satu persatu, terutama mereka yang berpartisipasi dalam acara-acara tahun ini. Sinar cahaya sihir muncul di mata Chu Xingyun. Dengan hanya satu suara, dia takut pikiran banyak orang dan segera tidak berani bergerak. Yuner, tidakkah kamu tinggal di kota bintang suci? Liu Mengyan tiba-tiba mengerutkan kening, merasa ada sesuatu dalam kata-kata Chu Xingyun. Pada saat yang sama, kerumunan di sekitarnya juga menatapnya dan fokus pada tubuh Chu Xingyun. Chu Xingyun tersenyum tipis. Cahaya ajaib di matanya menjadi lebih dan lebih indah, matanya sedikit bergeser, dan dia melihat ke arah pavilion Wanjian. Dia berkata, pertunjukan yang benar-benar bagus belum secara resmi dipentaskan. Bisakah kamu tinggal di Holy Star City? Pavilion Wanjian, dasar tebing Wanfeng. Di sini diselimuti oleh angin geng pahit, seluruh area tipis, kekuatan spiritual suram, dan hanya mereka yang melanggar aturan Pavilion Wanjian yang akan dikirim ke sini. Ada hutan batu di tengah bagian bawah tebing, ini adalah asal mula angin geng. Setiap angin geng yang melewati hutan batu akan mengeluarkan suara gosokan yang keras, hanya dengan mendengar suara-suara ini cukup membuat orang bergidik. Pada saat ini, 7 orang termasuk Luling dan Sui Qianyu di penjara di sini. Saya melihat bahwa kekuatan spiritual mereka disegel, tubuh mereka diikat pada pilar-pilar batu, dan mereka tidak bisa menahannya di hadapan angin yang berhembus kencang, mereka hanya bisa menahannya dengan paksa, dan tubuh mereka sudah dipenuhi dengan noda darah yang ganas. Kecuali ketujuh dari mereka, tidak ada sosok lain di seluruh hutan batu, namun, banyak pilar batu diikat dengan mayat-mayat yang tidak wajar.
Angin menyapu mayat-mayat, dan mayat-mayat membuat suara mengejutkan. Semua mayat ini adalah orang berdosa serius yang melanggar peraturan Paviliun Wanjian. Sejak di penjara, mereka tidak pernah bisa meninggalkan Wanfengya sampai daging dan darah mereka dipotong oleh angin dan berubah menjadi tulang mati. Dengan kata lain, apakah kita juga akan menjadi tulang kering dan kita tidak akan pernah bisa meninggalkan tempat ini? Gang Feng berhenti bersiul, dan ketujuh orang itu akhirnya bernafas. Ning Levan melirik tulang kering di sampingnya dan bergumam. Tenang, Tuan pasti akan menyelamatkan kita, dan dia tidak akan pernah menyerah pada kita. Jawaban untuk Ning Levan adalah Sui Qianyu. Di antara orang-orang, basis kultivasinya adalah yang paling lemah tetapi dia di matanya, dia tidak pernah membangkitkan rasa takut, hanya ketegasan. Chang Chixiao dan Qin Qiumo, yang telah bertanggung jawab atas urusan internal selama bertahun-tahun, telah kehabisan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan telah melakukan kejahatan. Mereka benar-benar mati, tetapi sayangnya, pemilik kabinet hanya ingin mengkonsolidasikan posisinya dan tidak peduli dengan perkembangan Paviliun Wanjian. Menatap langit, dia mengekspresikan emosi. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, mereka juga membiarkan kepala mereka tetap terbuka, menatap langit dengan tidak konsisten, dan ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan. Setelah seharian penuh dan malam angin begitu dalam hingga Anda masih memiliki kekuatan untuk berbicara. Saya benar-benar layak menjadi kolega saya yang baik. Sebuah suara yang sangat keras memecah keheningan ruang itu secara tiba-tiba. Mendengar suara ini, ada rasa jijik di wajah orang banyak, dan sedikit rasa dingin melayang di wajah Lu Qingyao, dan nada suara itu menyeringai ke belakang. Untuk Anda orang yang tidak tahu berterima kasih, juga layak memanggil kami kelas yang sama, sayang sekali. Si Hao berhenti berjalan, dan pandangan dingin segera muncul di wajahnya, tetapi segera, dia menunjukkan senyum sederhana, menghadap tujuh orang di depan. Saya Si Hao, sangat sederhana, dan saya hanya mengejar puncak seni bela diri. Tujuan, saya bisa melepaskan segalanya. Pada hari itu, aku menyembah Luo Yun sebagai guru, hanya untuk mempelajari upacara pedang dan maju ke alam roh. Kemarin, aku juga bisa berlatih lebih baik. Lalu aku pergi ke pintu kabinet. Langkah seperti itu juga bisa dianggap tidak berterima kasih. Ini konyol. Sui Qianyu memandangi ekspresi serius Si Hao dan tidak bisa menahan tawa. Dia berkata dengan keras. Kamu tidak perlu menggunakan seni bela diri sebagai alasan untuk menutupi tindakan tercela kamu. Apa yang kamu kejar hanya untuk kentunganmu. Kamu benar-benar menyerahkan segalanya untuk kentunganmu. Ini, kita semua lihat, Anda tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Ini perkataan yang bagus. Sampai batas tertentu, kamu tidak sebagus Chang Chixiao dan Qin Qiumo. Mereka setidaknya akan untuk keluarga, untuk ahli waris, untuk orang-orang seperti kamu, untuk keuntungan langsung, aku takut bahwa bahkan orang terdekat adalah bisakah kamu mengkhianati itu. Lu Qingyao menjawab mengejek tanpa ampun. Kata-kata kedua wanita itu membuat hati Si Hao marah, ekspresi wajahnya menjadi muram, mengertakkan gigi. Orang yang tahu urusan saat ini adalah Junji, fakta-fakta dapat membuktikan bahwa pilihan saya benar, dan Anda salah. Menjadi begitu tak tertahankan. Bagaimanapun, dengan lambaian telapak tangannya, lebih dari 10 sosok muncul tepat di belakangnya. Bawa mereka pergi. Mata Si Hao memancarkan sedikit amarah, dan suara itu baru saja jatuh, dan lebih dari 10 sosok bergegas keluar, memegangi anggota tubuh ketujuh dengan erat, dengan paksa membawa mereka pergi dari Wanfengya. Kekuatan spiritual dari tujuh orang itu disegel, dan mereka tidak dapat membebaskan diri. Pada saat yang sama, tidak peduli bagaimana mereka berbicara, Si Hao tidak mengurusnya, hanya menatap mereka dengan mata dingin dan cibiran di wajahnya. Setelah meninggalkan Wanfengya, mereka berjalan melalui Paviliun Wanjian. Banyak murid batin memandang mereka dengan sarkasme, dan bahkan beberapa orang mencibir keras, dan suaranya sangat tidak menyenangkan. Jelas, banyak orang yang jijik terhadap Chu Xingyun di bawah kata-kata Fan Wuji, Ning Levan dan tujuh orang Luling adalah murid pribadi Chu Xingyun, dan mereka secara alami tidak akan saling memperlakukan dengan baik. Tampaknya Si Hao sengaja mempermalukan ketujuh orang itu, berjalan dengan kecepatan lambat dan kadang-kadang tertawa keras dan sangat bangga ketika ketujuh orang itu melihatnya, mereka lebih dari hanya menghela nafas di hati mereka, tetapi lebih banyak emosi. Pada saat ini, mereka dan Si Hao bergaul satu sama lain, berpikir bahwa orang lain adalah orang yang jujur, dan tidak ada celah di hati mereka.
Tanpa diduga, yang terakhir bersembunyi sangat dalam, dan setelah mengungkapkan wajah aslinya, itu menguntungkan dan benar-benar mengabaikan persahabatan dari pintu yang sama. Betapapun kejamnya, ketujuh orang itu memiliki terlalu sedikit kontak, dan itu terjadi secara tiba-tiba, dan sulit untuk menerimanya. Ketika tujuh orang merasakan emosi di hati mereka, langkah Si Hao berhenti. Mereka mendongak dan mendapati bahwa mereka telah datang ke gerbang luar Budo Plaza. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa semua murid sudah berkumpul di Budo Plaza. Pemandangannya sangat mengejutkan. Si Hao, trik apa yang akan kamu mainkan? Ning Levan memelototi Si Hao. Dia melihat adegan ini dan tiba-tiba memiliki firasat buruk di hatinya. Dia ingin membebaskan diri, tetapi dia tidak bisa menunjukkan usaha apapun. Mungkin kamu tidak tahu bahwa kemarin, Tuan telah memberikan kendali pintu luar kepadaku, jadi Tuan dari pintu luar Pavilion Wanjian bukan lagi Luo Yun, tetapi Si Hao, karena saya adalah penguasa pintu luar, tentu saja untuk mengadakan pertemuan pintu luar. Si Hao memandang Ning Levan dan yang lainnya, dan berkata dengan tergesa-gesa, adapun apa yang ingin saya lakukan Anda akan tahu nanti. Dengan lambaian tangannya, dia membawa tujuh orang ke atas ring, dan pada saat yang sama dia menyesap. Bawa semuanya. Mereka. Mata tujuh orang menyipit sedikit, dan kemudian mereka melihat bahwa sekelompok murid luar dikawal keluar dan dipaksa untuk mengambil cincin itu. 100 orang dalam satu kolom, total 30 kolom, total 3.000 orang, itu adalah Chu Xingyun 3.000 murid menerima. Melihat bahwa 3.000 murid diletakkan di atas cincin, Si Hao menginjak kaki, berdiri di kekosongan, dan menatap murid luar di bawah dengan sikap dominan, dengan pandangan yang sangat licik. Saya hanya melihatnya diam, dan berkata dengan sangat antusias. Semua orang harus tahu bahwa mantan penguasa pintu luar, Luo Yun, adalah orang yang tak tahu malu. Karena dia yang bertanggung jawab atas pintu luar, dia tidak hanya membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga menerima 3.000 murid, membuat pintu luar suram. Hari ini, sebagai penguasa pintu luar, aku memanggilmu untuk berkumpul di sini, tujuannya sangat sederhana, yaitu untuk menilai hidup dan mati dari 3.000 orang ini, untuk menghilangkan atmosfer pintu luar. Oke kakak, terima kasih.